kakak, salam dulu sama dokternya. Dok, aku udah lama deh. Harusnya aku ngeraktir sekarang ini. Iya kan? Kamu lagi sibuk banget sih kayaknya. Ini sampai semua device ada loh di sini loh. Sebentar. Ini bukan mau pamer sih sebenarnya, tapi memang begini kehidupan hari-hari. Apalagi kan mau nggak mau tetap harus ngurusin anak-anak. Cuman karena aku mau ngeraktir, di sini ini tempat kopi yang paling enak. Oh gitu? Iya. Berarti harus coba dong nih kopinya nih. Mau langsung aku aja ke area barnya gimana? Boleh? Yuk, kakak tunggu sini ya. Ibu Bener mau nggak bikin apa-apa kopi dulu. sendirian? Kan sudah ada ini nih kasih. Sudah aman ya? Sudah aman semuanya untuk anak-anak ya. Oke. Bentar ya Kak. Gimana nih? Tunggu lagi nih ya? Iya. Ini dia nih dok, area barnya. Kita mau bikin kopi sekarang. Oke. Wah ini masih lagi siap-siap nih Mas, kayaknya. Iya. yang pura-pura sibuk deh. Ada saya di sini ceritain sama dokter. Ini nggak apa-apa ya? Saya pengen tahu nih gimana sih emangnya kalau misalnya kita mau bikin kopi spesial di sini ya gimana nih Mas? Dia lagi sibuk, Lagi sibuk, Bu, lagi iya. nyiapin kopi buat. Ya. Ini kopi yang buat aku bukan sih? Iya, nanti yang dibikin sama dokternya. Oke, Iya. kan di sini biasanya aku minum yang cappuccino. Tapi apa lagi sih yang spesial? Apa gini? Ini kita tadi preparean bahan untuk red velvet latte ya. Oh, Heeh. Wah, belum pernah kan dokter nyobain yang gitu. aneh banget ya biasanya kue ya? Iya. Kenapa ini jadi kopi? Jadi gimana sih cara bikinnya? Cara bikinnya Ajarin ya, Iya. ajarin dokter deh. Iya, iya. Oke? Iya. Sekarang kita bikin. Dari mana dulu nih stepnya, Mas? mau bikin apa dulu? Yang red velvet. Red velvet ya. Ya, kita siapin tadi kita habis siapin bahan-bahannya ya, sirup-sirupnya. Terus sekarang kita siapin kopi-kopinya ya. Selain rasa dan baunya yang enak, kopi juga memiliki beragam manfaat loh pemirsa. Kopi mengandung kafein yang dapat meningkatkan kadar adrenalin dalam darah kita, sehingga kita akan merasa berenergi dan lebih bersemangat. Kafein juga membantu menghancurkan sel lemak dalam darah dan mengubahnya menjadi energi. Nah, ketika kita minum secangkir kopi murni tanpa gula setengah jam sebelum berolahraga, tubuh kita bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi latihan olahraga fisik yang intens. Kandungan asam klorogenat dalam kafein pada kopi yang tidak berlebihan juga baik untuk menekan kemungkinan penyakit jantung dan diabetes loh pemirsa. Asal tidak berlebihan dan dikonsumsi pada waktu yang tepat, kopi akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Udah selesai nih. Harus digini-giniin dulu tadi kan? Gini, biar nyampur. Ini kalau kelamaan dia akan balik lagi jadi susu biasa? Enggak? Kalau kelamaan sih bakal gumpal ya. Oh, bagus. Ya udah, Jadi ayo ini sekarang deh. kita bakal bikin latte artnya. Iya. Oke. Nanti kalian bikin kayak apa nih? Contohnya kayak gini nih. Ini gambar hati. Ada hati. Ayo, Duti gimana nih? Kita bikin heart yuk. Aku Biar banyak bikinnya cinta di abstrak. Indonesia ya sekarang ya. Coba ajarin dulu, Mas. Caranya Mas. Ngomong-ngomong Gimana caranya sih bikinnya? Pertama kita pegang gelasnya. Harus gitu? Pegangnya gini. Iya, agak miringin dikit. Ini bener nggak? Time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. It's all in my head. Flex. Time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. Gambarnya abstrak nih. Tuh. Kalau Kamu yang masih ada, aku nggak ada foamnya. Nih, jadi deh. nggak ada akhirnya. foamnya. Nggak jadi. wanginya sih udah luar biasa dok. Ya. Masih penasaran dokternya. Dok, mendingan kita bawa ke meja aja deh. Kita nikmatin kopi yang paling besar. Ya, kita bawa aja ya. Mas, makasih banyak ya. Nanti bikinin lagi ya, Mas. Yang ini enggak. Yo, yang ini enggak ada. Time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. Ini unik sih memang. Ada rasa-rasa seperti red velvetnya memang. Nanti aku mau cobain tuh. Cuman karena ini favoritku, nggak boleh ketinggalan. Kayak tadi aku bilang di bawah tuh dok, kayak jadi penyemangat gitu loh. Kayak aku nggak mungkin kalau sehari nggak minum kopi. Udah kayak bisa dibilang edik atau apa nggak tahu deh ya. Tapi benar nggak sih? Katanya kalau minum kopi itu kan bikin asam lambung tuh. Oh,
Waduh, bener nggak ya kalau minum kopi bikin asam lambung kita jadi naik gitu ya? Kita tanya yuk, menurut orang-orang yang sering minum kopi ini di sini nih, mungkin kameramen saya tiap hari minum kopi. Kayaknya ya. Mitos atau fakta nih? Minum kopi bikin penyakit asam lambungnya jadi kambuh. Nah, mitos fakta. Itu fakta Kalau tuh berarti ya. mitos itu geleng-geleng, kalau fakta angguk-angguk. Mitos atau fakta? Fakta Oh, fakta katanya. katanya. Oke. Kenapa fakta? Karena tiba-tiba kalau habis minum kopi bisa muncul tuh ya rasa sakit ya di lambung ya. Itu mungkin karena nggak biasa aja kali dong. Kalau menurutku sih mitos. Menurut kamu mitos ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya jawabannya mitos. Memang sih ya, jangan disalahin kopinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita memang sudah punya aktivitas yang segudang, yang padat banget kayak kamu nih, ya kan? Itu bisa aja yang merupakan salah satu penyebab dari timbulnya asam lambung. Ya kan orang-orang taunya nih kalau asam lambungnya meningkat itu penyebabnya karena misalnya telat makan atau karena makan makanan yang nggak tepat. Terus ya sebenarnya nggak cuma dari itu aja, tapi aktivitas padat itu kan bikin kita kurang istirahat. Terus belum lagi banyak pikiran, jadi stres, begadang, bener nggak sih? Nah itu tuh sebenarnya yang memicu peningkatan dari produksi asam lambungnya itu. Ya cuman apa hubungannya sama kegiatan kita yang padat kayak gini nih? Ya kan kita tetap, maksudnya gini, beraktivitas iya, makan iya, minum kopi iya, semuanya dijalanin. Bener-bener. Tapi apa hubungannya sama asam lambung yang meningkat, Mas? Jadi kalau misalnya kita kan pasti setiap orang punya asam lambung nih. Nah. Fungsinya asam lambung adalah untuk menghancurkan makanan, membantu menghancurkan makanan. Nah, kalau misalnya kita stres nih, asam lambung tuh produksinya akan meningkat. Kalau udah meningkat, dinding lambungnya itu kemudian akan mengiritasi. Dia akan teralami timbullah yang namanya nyeri itu, nyeri yang berlebihan. Itu karena dinding lambungnya tuh rentan jadinya. Gitu. Itu makanya, apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang memang mengidap bakteri Helicobacter pylori, nah yang ada di lambungnya, nah kan bakteri ini hidupnya di dinding lambung nih. Begitu dia udah menginfeksi, bisa bikin lambung iritasi, akibatnya malah jadi muncul itu, mah itu, atau asam lambung yang meningkat itu. Makanya kita harus lebih aware, itu yang penting ya dok ya. Bener. Jadi meskipun udah selalu makan teratur, udah berusaha mengatur waktu makan kita, kadang-kadang juga pasti kan ada telat makannya ya, dengan aktivitas yang padat gitu. Terus ya itu dia, kita harus pintar-pintar mengatur waktu supaya kita tuh nggak telat makan, nggak begadang. Terus kalau misalnya mau konsumsi kopi, jangan berlebihan intinya. Wah, aku sih setuju banget dok. Dan selain itu, saya juga punya tipsnya nih untuk selalu menjaga kesehatan lambung. Aku biasanya konsumsi Kolidan, suplemen lambung yang efektif memelihara kesehatan lambung. Dan mengandung ekstrak ganggang laut yang disebut fukoidan yang dapat melindungi lambung dari iritasi akibat asam lambung serta bakteri. Dan juga dapat mempercepat proses pembentukan sel-sel dinding lambung yang rusak. Suplemen ini tersedia dalam kemasan 100 mg yang dapat dikonsumsi 1 kapsul sehari dan 50 mg yang dapat dikonsumsi 1 hingga 2 kapsul sehari. Oh ya, suplemen ini juga dapat dikonsumsi oleh orang yang lambungnya sehat loh untuk membantu mencegah timbulnya gangguan lambung. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Segera konsumsi Kolidan untuk lambung Anda yang lebih sehat. Kolidan memelihara kesehatan lambung dan Thank you lah tipsnya lah. sama kita habisin lagi dokter kamu makan nih. Aku mau nanti habis ini kesini makan. Adi itu kakak lagi gambar apa? Bunga katanya. Bagus banget. Love me like you made it. Love me like you made it. Selain terlihat lucu dan menggemaskan, ternyata kucing dapat menemani kita makan. Bagaimana keseruannya? Sesaat lagi.